Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Independensi Bank Indonesia ialah buah reformasi yang relatif paling terpelihara hingga hari ini. Namun kini mulai muncul kekhawatiran tentang masa depan independensinya. Pemicunya ialah isi draft rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK yang beredar belum lama ini. Dengan celah ini, siapa yang dapat menggaransi bahwa BI dapat terus steril dari campur tangan politisi? Inilah editorial Media Indonesia hari ini Sabtu 1 Oktober 2022 dengan tema menjunjung independensi Bank Sentral. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya, Eva Wondo, yakni anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi, Mbak Nunung, apa kabar? Selamat pagi, Eva. Kabar baik. Kabar baik, salam sehat untuk Mbak Nunung dan pemirsa. Nanti kita akan bahas ya, Mbak Nunung, editorial Media Indonesia hari ini menjunjung independensi Bank Sentral. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu, ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama kita bahas di halaman muka, ekonomi rakyat jadi penyelamat. Ini adalah pernyataan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan bahwa ekonomi rakyat bisa menjadi penyelamat atau penopang perekonomian yang menghadapi situasi yang tidak mudah ya, Mbak Nunung, di tengah ancaman resesi global ya. Betul. Begitu ya. Jadi ini sudah disampaikan tidak hanya oleh Menteri-Menteri Ekonomi di Indonesia, Menteri Keuangan, juga bahkan Presiden sudah beberapa kali menyebutkan bahwa tahun ini banyak negara sudah mengalami masalah, inflasi naik cukup tinggi, bank-bank sentral beberapa negara menaikkan suku bunga yang drastis, dan itu adalah salah satu beberapa tanda-tanda yang menurut Menteri Keuangan menuju resesi. Dan kita semua tahu pemerintah juga sudah memberikan informasi begitu ya kepada masyarakat bahwa kemungkinan resesi itu ada gitu. Bahwa ekonomi kita sekarang ini bagus, betul begitu, tetapi kita harus menjaganya. Ingat yang disampaikan, kalau boleh nih ya menyebutkan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ini, kita wanti-wanti Indonesia, kalau Indonesia tidak ingin tergelincir ke lubang resesi di tahun depan, maka peningkatan produksi di berbagai sektor menjadi kunci dan aktivitas ekonomi masyarakat harus terus tumbuh. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya tidak terpengaruh, tetapi paling tidak kita tidak terperosok ke dalam resesi begitu ya. Jadi kalau Presiden kemarin juga menyebutkan beberapa hari yang lalu kalau tidak salah menyebutkan kalau di COVID kita bisa bersama-sama bekerja sama bergotong royong semua orang, seluruh warga masyarakat untuk memerangi COVID. Rasanya sudah waktunya kita bekerja sama juga sekarang ini supaya kita tidak terperosok lebih dalam. Baik, kata kuncinya adalah kerjasama ya, Mbak Nunung. Kalau kita bahas lagi di sini ada pernyataan juga Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UMKM Siti Azizah yang menyatakan bahwa jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit. Ini punya kontribusi yang besar ya, Mbak Nunung, pada PDB ya? Iya, betul. Tapi yang balik lagi kita berharap dari sektor-sektor kecil menengah ini mampu membangun ekonomi kita lebih baik. Konsumsi juga dikatakan sekarang ini masih cukup bagus, begitu ya, Eva ya. Tetapi satu hal kita tahu bahwa permintaan ekspor untuk barang-barang seperti tekstil, sepatu itu sudah mulai berkurang ya. Terutama untuk negara-negara yang kemudian sedang mengalami masalah gitu. Dan itu harus kita waspadai. Ya, kewaspadaan menjadi kunci dan juga kerjasama ya, Mbak Nunung. Disampaikan juga oleh Sri Mulyani, aktivitas ekonomi masyarakat harus terus tumbuh untuk menghadapi resesi yang sudah di depan mata, ancaman resesi yang sudah di depan mata, dan Mbak Nunung sampaikan Indonesia harus tidak tergelincir ya ke lubang resesi di tahun depan dengan peningkatan produksi di berbagai sektor yang menjadi kunci. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Berikutnya ada kabar baik, Mbak Nunung. Bukti kemandirian akses vaksin ya, Indovac dan Aucorna. Bukti kemandirian akses vaksin. Ini ada di halaman 2. Media Indonesia, Mbak Nunung, sudah mendapatkan Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dan sudah ada sertifikasi halal juga ya, Eva. Indovac ini adalah produksi dalam negeri dan kita patut bangga nih ya. Paling tidak walaupun kita sudah berharap ini di ujung COVID, tapi untuk kedepannya kita sudah punya juga ancang-ancang untuk kita produksi vaksin COVID sendiri ya.
Baik, ini juga menunjukkan komitmen kuat ya dari pemerintah Indonesia untuk mendukung penanganan pandemi dan pengembangan investasi di Indonesia dengan mengembangkan penguasaan teknologi yang bervariasi untuk mendukung kemandirian dalam akses ke obat dan juga vaksin ya, Mbak Nunung, serta dalam penanganan kondisi kedaruratan pandemi secara luas. Kabar baik, kita dukung bersama Mbak Nunung. Berikutnya kita akan bahas headline media Indonesia yang ketiga, yakni pencopotan Hakim Aswanto dianggap melanggar Undang-Undang MK. Ada informasi yang beredar, Mbak Nunung, bahwa pencopotan Hakim Aswanto diganti oleh DPR diduga karena putuskan ya Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional. Betulkah ini, Mbak Nunung? Iya, betul atau tidaknya, rasanya itu agak nyambung ya dengan apa yang diucapkan oleh Ketua Komisi 3 yang menyebutkan bahwa kinerja Aswanto itu dianggap mengecewakan. Bagaimana produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia. Dan ini yang kemudian jadi soal ketika, jadi itu merujuk sesuatu bahwa ada produk DPR yang kemudian dianulir oleh Aswanto, dan yang kemudian mengemuka di sebagian orang adalah soal Omnibus Law yang RUU Cipta Kerja itu ya, kemudian yang dianggap inkonstitusional. Tapi bagaimanapun orang beranggapan ini kok bisa ya DPR kemudian begitu saja menarik hakim Mahkamah Konstitusi begitu ya. Jadi kalau kita tahu hakim dari Mahkamah Konstitusi itu akan 3 dari MA, 3 dari pemerintah kalau tidak salah ya, kemudian 3 dari DPR, dan Aswanto ini adalah salah satu dari 3 hakim dari DPR. Tapi orang juga beranggapan mestinya kalau sudah menunjuk dan kemudian ada di lembaga yang independen, kan ada aturannya gitu. Kalau begitu kapan independennya kalau kemudian saya yang menunjuk, saya merasa tidak cocok dengan Eva misalnya, saya tarik lagi. Jadi bebas bisa menunjuk, bisa langsung mencopot gitu saja, Mbak Nunung? Ya, itu yang kemudian jadi persoalan, begitu kan? Harapannya semua orang sih ketika menunjuk kemudian ada di lembaga independen, ya biarkan dia bekerja dengan baik, begitu kan? Kalau dia tidak punya masalah, sesuatu masalah yang kemudian diatur oleh undang-undang bahwa dia tidak boleh lagi menjabat, mestinya harus dihormati, begitu kan? Dan putusan, kalaupun benar, putusan untuk menyatakan inkonstitusional UU Cipta Kerja itu juga putusan independen dari hakim. Ya. Baik, ini dipertanyakan publik karena ditanyakan juga kenapa ya pemberhentiannya tidak sesuai dengan prosedur. Bukankah harusnya ada alasan yang jelas dan ada prosedurnya? Alasannya jelas disebutkan tampaknya. Alasannya sudah jelas? Tidak, ini apa sih produknya DPR dianulir sendiri gitu. Tapi prosedurnya. Tetapi prosedurnya mungkin ya. Baik. Tapi apakah alasan itu patut untuk menjadikan hakim Mahkamah Konstitusi ditarik, itu satu hal lain lagi. Ya, hal yang lain, Mbak Nunung, apakah cukup kuat untuk mencopot begitu ya? Baik, itu adalah 3 headline media Indonesia. Mbak Nunung, berikutnya kita akan bahas tema editorial media Indonesia hari ini, menjunjung independensi Bank Sentral. Ini terkait dengan draft RUU P2SK ya, Mbak Nunung, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di situ tidak ada ketentuan larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi maksud kami dari unsur parpol ya, atau pengurus parpol, tidak ada larangan anggota Dewan Gubernur BI dari pengurus atau anggota partai politik. Apakah ini akan mengikis independensi Bank Sentral, Mbak Nunung? Eva, kuncinya kan independensi ya. Jadi jangan sampai macam tadi kemudian ditarik oleh DPR karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh DPR gitu kan. Ya, kuncinya adalah independensi, Eva. Jadi independensi itu tidak cuma kemudian orangnya dijaga supaya independen, tetapi lebih ada hal sebelumnya adalah bagaimana aturan itu dibuat paling tidak mengurangi ketidakindependenan gitu kan. Aturan itu dibuat gitu. Sesungguhnya Eva, di Undang-Undang BI tahun 99 itu kan sudah disebutkan bahwa memang tidak boleh ada jadi anggota parpol. Tapi di tahun 2004 ketika ada revisi undang-undang itu, ada perbaikan terhadap undang-undang di tahun 99,
pasal 47C yang kemudian sekarang jadi persoalan banyak orang itu sesungguhnya dihapus sudah. Jadi tidak ada. Kalau kemudian sekarang inisiatif DPR adalah kemudian sesuai dengan pasal 2004, mungkin kita semua harus bicara mumpung belum terlambat ya. Baliklah lagi ke posisi tahun 99 gitu. Itu akan membantu lembaga itu untuk independen. Untuk independen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Inilah tema editorial BI Indonesia hari ini edisi Sabtu 1 Oktober 2022, menjunjung independensi Bank Sentral. Menjunjung independensi Bank Sentral. Independensi Bank Indonesia atau BI ialah salah satu buah reformasi yang relatif paling terpelihara sampai hari ini. Meskipun dalam perjalanan waktunya ada beberapa skandal korupsi yang melibatkan pejabatnya, praktis BI mampu keluar dari stigma dan tabiat masa lalu yang memang jauh dari sifat independen. Reformasi mengubah posisi Bank Sentral menjadi lembaga yang sangat independen dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Independensi BI selama ini dibuktikan dengan kemampuannya menjaga jarak dengan kepentingan politik. Di era kini, Bank Sentral tidak lagi banyak dicampuri kepentingan politik praktis. Namun, kini mulai muncul lagi kekhawatiran tentang masa depan independensi BI. Pemicunya ialah isi draft rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK yang beredar belakangan ini. Rancangan undang-undang P2SK ialah semacam omnibus law di sektor keuangan yang menghimpun regulasi-regulasi yang mengatur tata kelola sektor keuangan dalam satu gerbong undang-undang yang komprehensif. Dari draft yang beredar, pada bagian kelima Bank Indonesia pasal 47.1 rancangan undang-undang P2SK hanya menyebutkan anggota Dewan Gubernur BI dilarang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan manapun, juga dilarang merangkap jabatan di lembaga lain kecuali karena kedudukannya mewajibkan menjabat. Tidak terdapat ketentuan larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota partai politik. Artinya, rancangan undang-undang yang merupakan inisiatif DPR dan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa 20 September itu secara tidak langsung membuka pintu bagi politikus atau anggota partai politik untuk menjabat Dewan Gubernur BI. Padahal, pada poin itulah sejatinya salah satu letak kekuatan independensi Bank Sentral. Ketika poin itu justru menciptakan celah, taruhannya ialah lunturnya independensi. Sesungguhnya celah itu sudah terbuka di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 23/1999. Di belait itu sudah tidak terdapat larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota parpol. Beruntung, selama 18 tahun terakhir ini tidak ada parpol yang memanfaatkan celah tersebut dengan memasukkan kader-kader mereka ke jajaran Dewan Gubernur BI. Akan tetapi, kalau aturannya tetap dibiarkan seperti itu, siapa yang bisa menjamin di masa datang Bank Sentral akan tetap steril dari tangan-tangan parpol? Siapa dapat menggaransi BI tidak akan seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang saat ini layaknya dikuasai parpol karena mayoritas pemimpinnya ialah politikus. Sungguh mencemaskan sekaligus mengerikan jika membayangkan hal itu terjadi. Kita tahu, Bank Indonesia tidak hanya sebuah lembaga penjaga stabilitas moneter, tetapi juga pengawal stabilitas sistem keuangan. Kepentingan yang dijunjung ialah kepentingan negara. Kebijakan moneter yang ditelurkan sangat sentral, berpengaruh pada hidup matinya perekonomian suatu negara. Karena itu, tak terbayangkan jika kemudian BI dipimpin jajaran Dewan Gubernur dari kalangan politikus yang tentu saja syarat kepentingan politik golongan.
Intervensi mungkin akan datang silih berganti. Objektivitas kebijakan moneternya juga patut dipertanyakan bila pengambil kebijakannya ialah orang-orang yang boleh jadi tak punya kompetensi, tak punya rekam jejak jelas di sektor keuangan, dan tak melewati seleksi yang super ketat. Karena itu, demi menjaga wibawa dan independensi BI, juga demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga otoritas moneter itu, publik amat berharap rancangan Undang-Undang P2SK bisa mengembalikan spirit independensi Bank Sentral. Konkretnya, masukkan lagi pasal tentang larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota parpol. Tutup celah kemungkinan BI dimanfaatkan secara politis dengan semena-mena. Indonesia disesalkan banyak pihak. Peluang itu muncul setelah DPR menyepakati rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dilanjutkan dibahas sebagai RUU usulan DPR. Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Political Economy and Policy Studies, Antony Budiawan. Selamat pagi Pak Antony, salam sehat Pak. Selamat pagi. Baik, Pak Antony, tidak ada pasal larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota partai politik. Apakah menurut Anda ini bisa menjadi celah terkikisnya independensi Bank Sentral? Ya, sudah pasti bahwa mandat daripada Bank Indonesia adalah dia independen. Sejarah menunjukkan bahwa independen daripada Bank Indonesia ini harus dijaga. Kalau tidak adalah maka ancaman inflasi dan di sektor moneter itu sangat bahaya. Ini akan dijadikan kebijakan-kebijakan yang pro sekelompok orang. Jadi bukan untuk masyarakat. Baik, dampaknya apa saja Pak dengan independensi yang diduga akan terkikis jika masuknya anggota-anggota partai politik? Contohnya adalah sekarang begini, bahwa kita punya partai politik ini menguasai DPR. Sekarang ini sudah menguasai eksekutif pemerintah. Lalu kemudian menguasai juga BPK. Nah ini menjadi tidak independen semua, maka ini adalah kepentingan politisi, partai politik, bagaimana mereka menjalankan unit-unit yang tadi ya, lembaga-lembaga tadi, untuk kepentingan sekelompoknya. Jadi kalau kita lihat, DPR itu nanti dikhawatirkan tidak mengawasi Bank Indonesia secara independen lagi. Nah ini yang terjadi sebenarnya kalau kita lihat di BPK dan sebagainya. Nah bahayanya adalah bahwa di sini Bank Indonesia akan masuk ke kebijakan fiskal. Yang dinamakan bank independensi itu adalah pemisahan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jangan sampai kebijakan moneter digunakan untuk kepentingan kebijakan fiskal. Nah, ini akan meningkatkan inflasi tinggi. Baik. Apalagi konsekuensinya yang lebih luas dari sisi kebijakan dan tata kelola ekonomi kita nanti? Ya, itu akan menjadi itu kalau kita lihat ya bahwa di Eropa itu menunjukkan sewaktu Bank Sentral itu tidak independen, maka tingkat inflasi lebih tinggi dan tingkat pengangguran lebih tinggi. Jadi di sini adalah stagflasi itu akan kemungkinan besar karena terjadi pencetakan uang. Nah ini yang harus dijaga dengan independensi dari Bank Indonesia, yaitu dia cuma satu, yaitu bagaimana mengendalikan inflasi. Kalau cetak uang terus-menerus demi politik, maka ini akan terancam dan inflasi akan tinggi. Baik, ada kekhawatiran tingkat inflasi tinggi, kemudian tingkat pengangguran tinggi dan akan terjadi stagnansi. Jadi seberapa urgen bahwa pasal larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota parpol untuk harus ada Pak dalam RUU ini?
Seharusnya adalah yaitu harus ditolak gitu. Karena ini sekarang kita lihat partai politik ini sebetulnya mau memperbaiki sektor keuangan atau ekonomi secara keseluruhan atau mau merusak gitu. Dan kita dilihat bahwa DPR dan eksekutif, BPK dan sebagainya itu sudah tidak optimal pengawasan-pengawasan seperti itu. Kalau ini sampai ke jantungnya lagi ke Bank Indonesia, maka negara kita, sistem sektor moneter kita ini pasti akan rusak gitu. Dan ini harus ditolak keras. Baik, tetapi ada tanggapan juga Pak, toh selama 18 tahun tidak ada aturan ini dan tidak ada yang memanfaatkan celah ini. Sebetulnya ada, begini, sebetulnya setelah reformasi Undang-Undang Dasar itu mewajibkan independen. Lalu kemudian TAP MPR juga mewajibkan independen. Lalu kemudian Undang-Undang tentang Bank Indonesia itu juga mewajibkan independen dengan pasal 47 mengatakan Gubernur Bank Indonesia tidak boleh dari anggota partai politik. Tetapi kemudian memang tahun 2004 itu dihapus gitu dengan perubahan Bank Indonesia ini. Dan ini didapatkan menjadi celah bahwa ini masuk. Nah, bahwa itu belum masuk memang pada saat itu adalah pemerintah dan partai politik pada saat itu menghormati independensi Bank Indonesia. Nah, sekarang dengan dia masuk berarti ini sudah ada kepentingan-kepentingan politik yang ingin merambah ke Bank Indonesia. Dan ini justru harusnya adalah memperkuat kalau memang partai politik sangat peduli dengan sektor moneter Indonesia dan sektor ekonomi Indonesia, maka justru harusnya melarang lebih tegas lagi. Bukannya lalu mengambil celah bahwa memang di situ tidak ada, sebetulnya ada tapi dihapus. Lalu kemudian mengambil celah itu untuk merambah ke sana. Baik, jadi menurut Anda poin apa saja yang seharusnya masuk dalam RUU P2SK untuk harusnya memperkuat independensi, bukan justru mengikis independensi Bank Sentral? Ya, itu harusnya mempertegas saja bahwa apa yang sekarang sudah ada di Bank Indonesia, kalau kita lihat setelah reformasi tidak dikuasai atau tidak diacak-acak oleh kekuatan politik, maka Bank Indonesia relatif adalah sangat baik. Tetapi kalau ini harus dijaga terus gitu. Jadi bahwa ini harus bersih daripada campur tangan pemerintah dan juga para politisi dan para pihak luar lainnya gitu. Dan ini harus dijaga dan harus ditegaskan. Dan kalau bisa adalah bahwa KSSK itu adalah tidak menjadi bagian dari Bank Indonesia gitu. Bank Indonesia mempunyai misi sendiri gitu. Baik, terima kasih Direktur Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Antoni. Terima kasih. Ya, kita sudah simak tadi Pak Antoni sampaikan harusnya bersih dari campur tangan politisi karena ada khawatiran tingkat inflasi tinggi, tingkat pengangguran tinggi dan juga bisa terjadi stagnansi. Iya, kekhawatiran tentang kepentingan sebenarnya ya, konflik kepentingan. Jangan sampai kepentingan di lain-lain masuk ke lembaga seperti Bank Indonesia sehingga dia tidak independen gitu. Ini tutup dulu peluangnya begitu. Jadi jangan dibuka peluang ketika kita merasa bahwa dalam perjalanan sekarang ini Bank Indonesia kita cukup bagus dengan independensinya gitu. Jadi walaupun sudah ada itu pasal 47C yang sudah dihapus sejak tahun 2004, mestinya ketika kita ada pembahasan lagi akan lebih baik kalau pemerintah kemudian ketika bicara dengan DPR dan juga masyarakat ketika sekarang ini belum diketok palu undang-undangnya, itu kita bicara bahwa kita balikin aja lah independensi, tutup peluangnya untuk konflik kepentingan ini supaya Bank Indonesia jalan baik sekarang. Ekonomi sedang tidak bagus di dunia, Eva. Jadi menjaga stabilitas itu penting gitu, bukan? Nah, jadi mestinya kita bisa mumpung ada waktu untuk membahasnya lagi, mumpung kita bahas. Masih ada waktu, tidak terlambat, belum terlambat. Yang paling penting dalam menjaga stabilitas ya Mbak Nunung. Meskipun ada tanggapan, toh selama ini tidak ada yang memanfaatkan celah itu Mbak Nunung. Betul, tapi bukan berarti kedepannya tidak ada yang memanfaatkan ya. Ketika kita sadar bahwa ada kemungkinan celah untuk mengganggu independensi ini, sebaiknya kita tutup ketika kita sadar.
kalau dulu tidak menjadi perbincangan serius, sekarang ketika ini diungkap dan kemudian menjadi perbincangan serius, ada baiknya kita bicara. Wakil Presiden pun menyebutkan bahwa mestinya kita sudah bicara dan menjaga independensi BI, salah satunya adalah menutup peluang partai. Baik, kalau bisa ditutup celahnya, kenapa harus dibuka? Yap. Itu sebagai langkah antisipasi ya, Mbak Nunung. Dan Memang ada tanggapan politis yang menyebutkan politikus juga bisa profesional, oke, tapi ya itu tadi balik lagi gitu kan. Profesional 1A, sekarang, besok, lusa, gitu. Jadi kepentingan ini soalnya yang dijaga, gitu kan. Konflik of interest itu yang harusnya jauh-jauh ya, Mbak Nunung dari Bank Sentral. Kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung dan juga pemirsa, saat ini sudah tersambung beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus Luat, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Mohon izin Mbak Nunung dan yang lain supaya dengan Eva Pak, bahwa dengan kita memang harus menjunjung tinggi independensi Bank Sentral. Tetapi belakangan ini dengan adanya rancangan undang-undang tentang pengelolaan kami singkat ya P2SK atau pengembangan penguatan sektor keuangan, ini kelihatannya semacam omnibus law di sektor keuangan negara yang memang menghimpun regulasi-regulasi yang mengatur tata kelola sektor keuangan. Nah, khawatirnya kita, mohon izin kami sebagai warga masyarakat, rakyat jelata di pelosok lagi, kami mengkhawatirkan kalau pada undang-undang yang lalu, undang-undang yang kuat yang membuat independensi Bank Indonesia ini kuat, yaitu Undang-Undang tahun 1999 tentang BI, itu tidak ada dicampuri oleh kepentingan politik praktis. Namun dengan yang ada ini, mohon izin, kalau sudah ada campuran politik di situ, saya kira bisa mengurangi Bank Sentral Bank Indonesia kita. Siapapun nanti yang akan menjabat, mari dia harus bekerja dengan baik. Dapat keuangan negara, jangan ada lagi kebocoran. Seperti beberapa kali yang terjadi di pejabat BI yang lalu. Tapi masih bisa mereka memberi solusi, menghilangkan stigma itu di internal BI. Tapi dengan rancangan undang-undang ini, mari betul-betul dilihat baik-baik. Jangan ada celah untuk ada yang memainkan supaya ada kebocoran. Rugi negara kita, rakyat kita ini rugi. Bahwa kami yang di pelosok ini perlu pembangunan. Ada di batas negara Malaysia, perlu kita bangun. Hampir sekian ribu kilometer harus kita bangun
batas antar negara. Nah, ini kan perlu uang. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan dari pengelolaan atau pengembangan pengelolaan penguatan keuangan ini. Terima kasih Pak Yunus Luwat. Berikutnya Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik, salam sehat Pak. Selamat pagi Eva, selamat pagi Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam rangka menjunjung independensi Bank Sentral, saya salah satu yang sangat tidak setuju ataupun menolak dengan adanya rancangan undang-undang P2SK ya, yang mewacanakan Dewan Gubernur Bank Indonesia itu memperbolehkan unsur partai politik atau politisi. Kita tidak a priori kepada teman-teman yang dari partai politisi ya, tetapi ada yang kita yakini segala sesuatu itu kalau diserahkan ke bukan ahlinya, maka tunggulah hancurnya. Jadi saya lebih setuju dengan seperti Mbak Nunung, kita kembali saja kepada Undang-Undang BI nomor 23 tahun 99, bahwa Dewan Gubernur Bank Indonesia itu harus diduduki oleh orang-orang yang berkompeten, ya orang-orang yang profesional dan independen, karena menyangkut kebijakan moneter, ini menyangkut ekonomi negara. Kalau nanti yang mengelola itu teman-teman atau saudara-saudara kita dari partai politik, kemudian dia tidak mumpuni ilmunya untuk itu, maka akan merugikan kita semua. Jadi saya sarankan teman-teman dari partai politik tidak memaksakan diri dan mengurungkan niat. Sudah cukup jabatan-jabatan politik yang diperoleh mulai dari presiden sampai bupati, kemudian di MK, kemudian juga di BPK, sudah ada unsur partai di situ. Tetapi untuk Bank Indonesia, sekali lagi saya mohon untuk tidak ikut campur persoalan Bank Indonesia ini, demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Berikutnya Pak Ramadan dari Merangin Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan, salam sehat Pak. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Metro TV, judul yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Kami dari daerah-daerah, dari desa-desa berharap DPR itu urusannya yang independen itu tidak usah diurusi, diawasi. Bermohon kepada semua anggota DPR, partai politik, urusannya itu masih banyak loh Pak, Bu. Sangat banyak. Di akar rumput melihat partai politik itu untuk saat ini sangat apatis loh Bu Nunung. Karena kerjanya, apalagi masuk pada sektor sektor keuangan yang independen. 18 tahun BI bekerja baik, sekarang diusik-usik. Saya minta ke semua anggota DPR berharap betul yang independen tidak usah diutak-atik. Anda urus saja partai politik dengan baik. Hari ini partai politik itu belum baik sesuai dengan harapan masyarakat kecil. Begitu harapan saya Mbak Nunung, Mbak Eva, mudah-mudahan anggota DPR semua kita berpikirnya sangat jauh ke depan, bukan untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Merangin Jambi. Mbak Nunung, kita sudah simak ya penelpon. Khawatir Mbak Nunung jika pasal ini tidak dimasukkan ke RUU, kemudian juga ada pesan untuk DPR seharusnya yang independen jangan diatur-atur begitu ya, harusnya diawasi bukan diurusi. Iya, kalau melihat Undang-Undang BI ini ya dari mulai tahun 99 memang untuk pengawasan ada di DPR ya. Laporan pun reguler disampaikan ke DPR. Bahkan sejak 2004 itu kalau tidak salah ya, di Undang-Undang 2004 ketika pembaruan itu ada soal badan supervisi yang kemudian masuk lagi di draft sekarang. Iya. Ada badan supervisi BI yang itu diajukan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Jadi supervisi, pengawasan itu ada di sana gitu. Jadi jangan khawatir sebenarnya ya. Ada proses pengawasan yang ditangani oleh DPR. Itu yang penting dan memang kalau tadi Pak Yunus, Pak Tasrik, Pak Ramadan juga menyebutkan sudahlah
biarkan itu independensi betul harus dijaga saja independensinya gitu. Balik lagi menutup celah kemungkinan konflik kepentingan dan ini soal juga kredibilitas gitu. Iya, kredibilitas kan namanya bank sentral, ya, kredibilitasnya juga harus dijaga gitu kan. Kalau kemudian jangan sampai memicu celah untuk tidak kredibel, untuk benturan kepentingan ada di sana. Betul. Dan tadi juga ada penelpon yang menyatakan sebetulnya tidak a priori terhadap politisi, tetapi ada khawatiran soal intervensi, kekhawatiran soal konflik of interest ya, Mbak Nunung. Kita akan bahas lagi, tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, tadi kita juga sudah simak salah satu penelpon sampaikan ya tidak a priori, tidak alergi kepada politisi, tetapi kemampuan mungkin satu hal ya. Iya, harus dipisahkan nih Mbak Nunung antara keahlian dengan kepentingan. Iya. Kemampu mungkin mampu, kepentingan itu bisa beda gitu. Kita bicara kemungkinan menutup celah konflik kepentingan. Gitu. Itu yang paling penting itu, ya Mbak Nunung. Untuk independensi itu yang penting, bukan? Dan tingkat kepercayaan juga mesti dijaga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden, Pak Ma'ruf, ya, mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Bank Indonesia ini supaya tidak membuat masyarakat hilang kepercayaannya pada lembaga ini. Ya, apalagi kalau kemudian kemarin 2 hari lalu atau berapa hari lalu Presiden menyebutkan Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan sudah bagus jalannya dengan masing-masing berjalan di koridornya masing-masing dan ternyata sinkron untuk membantu Indonesia tetap stabil. Trennya tetap positif ya. Kondisi ekonominya. Begitu Eva. Ya, baik. Mbak Nunung, soal kepercayaan publik tentu ini harus dijaga ya. Jangan sampai kepercayaan publik ternodai dengan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan celah ini belum sekarang, tetapi harus diantisipasi. Ya, kepercayaan publik, kredibilitas tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga kredibilitas dengan negara-negara lain, gitu kan ya. Itu yang penting untuk dijaga, gitu ya. Dan juga ada tanggapan Mbak Nunung, ada janji ya kalau disebut ya. Janji. Jika nanti masuk jajaran Dewan Gubernur BI, atribut politiknya akan ditanggalkan. Bagaimana, di bagian mana ya draftnya saya belum baca. Tetapi saya belum membaca di bagian mana itu tertulis dalam draft RUU PPSK ini ya. Tetapi kalau kemudian atribut ditanggalkan, kenapa nggak sekalian saja? Sudah tidak boleh jadi anggota parpol, tidak boleh jadi pengurus parpol. Selesai, jadi kembali simple gitu di tempat undang-undang yang lama di tahun 99 itu. Jadi argumen ini tidak cukup menggaransi Mbak Nunung bahwa kebijakan moneter akan netral dan juga objektif kalau ditanggalkan. Kalau saya pribadi mengatakan janji itu satu hal ya, janji itu diucapkan sekarang gitu. Kondisi bisa berubah nanti, tetapi aturan tertulis itu hal lain yang akan lebih bisa kita pegang dibandingkan janji. Gitu sih. Iya, janji bisa saja lip service ya, Mbak Nunung. Saya tidak bilang itu lip service ya. Ya, karena janji belum bisa terbukti, Mbak Nunung. Harus ada bukti konkretnya ya. Nah, tetapi juga yang paling penting adalah objektivitas kebijakan moneter nanti juga harus diambil keputusannya oleh orang-orang yang harus punya kompetensi, kemudian orang-orang yang punya rekam jelas di sektor keuangan dan harus melewati proses seleksi yang ketat ya, Mbak Nunung. Ya, seberapa penting proses ini? Pekerjaan di Dewan Gubernur, di Bank Indonesia, di Bank Sentral itu bukan pekerjaan yang ringan gitu. Jadi kita semua tahu ini sangat spesifik, butuh orang-orang ahli, butuh orang-orang yang bisa berpikir tenang, berpikir jernih untuk tugasnya itu menjaga stabilitas soalnya. Jadi stabilitas keuangan. Jadi bukan tugas yang ringan gitu. Jadi karena bebannya berat, maka seleksinya juga tidak ringan dan akan lebih ringan, lebih memudahkan, lebih memperingan orang yang bekerja di sana kalau tidak ada kepentingan-kepentingan di
kiri kanan yang kemudian harus ditanggung, harus dipikul gitu, selain kepentingan dasar mereka untuk menjaga stabilitas itu. Iya, jadi harus fokus bekerja saja, jangan sampai ada konflik of interest, jangan sampai ada intervensi ya. Karena pertimbangannya pasti macam-macam untuk menjaga stabilitas moneter ini kan ya gitu. Jadi kalau kemudian dipengaruhi atau mesti ada kepentingan-kepentingan lain yang terkait, kepentingan, saya tidak bilang bahwa kepentingan parpol selalu jelek ya, tetapi menjaga independensi itu penting di atas kertas hitam dan putih supaya orang jelas bahwa tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Toh pengawasannya ada di DPR. Seperti tadi saya bilang, kalau kita mengikuti ini saja, itu ada selain laporan yang reguler, yang tidak hanya disampaikan ke DPR, tetapi juga disampaikan ke publik, juga ada badan supervisi, itu juga DPR. Gitu. Baik, kita bicara konkretnya saat ini ya, Mbak Nunung, DPR menyatakan RUU P2SK ini belum final, masih P2SK ya, belum final, masih akan ada menjajaki atau masih ada penjajakan komunikasi dengan pemerintah pusat, meski Wapres sudah mengeluarkan statement untuk menjaga independensi Bank Indonesia. Apalagi yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa membendung wacana ini, Mbak Nunung, konkretnya. Iya, ini kan masih ada pembicaraan. Sesudah diketok palu untuk draft inisiasi DPR, kan akan ada pembicaraan dengan pemerintah. Dan jangan lupa masyarakat, ekonom, siapapun juga bisa memberikan masukan. Mumpung belum terlambat. Mumpung belum terlambat. Iya, mumpung belum terlambat, mari kita menutup celah untuk mengurangi independensi. Baik, mumpung belum terlambat, mari kita tutup celah dan mengutip apa yang disampaikan editorial Media Indonesia, konkretnya masukkan lagi ya pasal tentang larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota parpol. Mbak Nunung sampaikan, tutup celah kemungkinan BI dimanfaatkan secara politis dengan semena-mena ya. Baik, terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Mbak Nunung. Pemirsa, tidak terbayangkan jika jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia diisi kalangan politikus yang tentu saja syarat kepentingan politik golongan. Karena intervensi mungkin akan datang silih berganti. Objektivitas kebijakan moneternya juga patut dipertanyakan bila pengambil keputusan atau kebijakannya ialah orang-orang yang boleh jadi tidak punya kompetensi, tak punya rekam jejak jelas di sektor keuangan dan tidak melewati seleksi yang super ketat. Tutup celah kemungkinan BI dimanfaatkan secara politis dengan semena-mena. Pemirsa, demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan, tetaplah bersama kami di Metro TV dan salam sehat. Terima kasih. Metro TV,